Tenangnya hati, sebuah kisah tentang zikir dan syukur. Pernahkah kau merasa, di tengah kesibukan yang tiada henti, ada keresahan yang diam-diam bersemayam di dalam hati? Seperti danau yang permukaannya tenang, namun dasarnya bergolak oleh arus yang tak terlihat. Hari ini, mari kita berjalan sejenak. Menemani keresahan itu, bukan untuk melawannya, tapi untuk memahami bahasanya, dan mengajaknya kembali ke pantai ketentraman. Hati yang gelisah seringkali terjebak dalam dua waktu, masa lalu yang telah pergi, dan masa depan yang belum pasti. Ia lupa untuk bernapas di saat ini. Dalam tradisi Buddhis, ada latihan kesadaran penuh atau mindfulness, untuk hadir sepenuhnya di detik ini, mengamati tanpa menghakimi. Ini adalah bentuk kedamaian yang pertama, berhenti sejenak, dan menyadari bahwa kita sedang hidup, di sini, sekarang. Tapi bagaimana caranya mengikat hati yang berlari kemana-mana? Inilah saatnya kita mengenal sahabat lama, zikir. Zikir bukan sekadar mengulang kata. Ia adalah jangkar. Secara ilmiah, pengulangan kata atau frasa yang penuh makna, seperti nama Tuhan yang Maha Pengasih, dapat menenangkan sistem saraf. Ia menurunkan kortisol, hormon stres, dan mengaktifkan gelombang otak yang terkait dengan relaksasi dan fokus, seperti gelombang alpha. Zikir adalah latihan untuk memusatkan perhatian yang tersesat, membawanya pulang ke satu titik ketenangan. Dan dari titik tenang itu, mata hati kita mulai melihat dengan cahaya yang berbeda. Kita mulai melihat keberkahan yang hadir dalam bentuk sederhana. Inilah pintu menuju syukur. Seorang biarawan Kristen, Brother David Steinrust, pernah mengatakan, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Syukur mengalihkan pola pikir kita dari kekurangan menuju kelimpahan. Penelitian psikologi positif menunjukkan, praktik syukur yang konsisten meningkatkan kebahagiaan, ketahanan terhadap stres, dan bahkan kualitas tidur. Lihatlah, perjalanan kita mulai membentuk satu aliran yang indah. Dari kesadaran akan saat ini, kita membawa pulang hati dengan zikir, hingga dari ketenangan itu, kita mampu melihat dunia dengan mata syukur. Ketiganya bukanlah langkah-langkah yang kaku, melainkan sebuah siklus yang memelihara ketentraman. Seperti seorang peziarah Buddhis yang berjalan meditasi dengan penuh perhatian, atau seorang Kristen yang berdoa rosario dalam hening, keduanya adalah praktik mengikat pikiran pada suatu irama suci yang menenangkan. Maka, jika keresahan itu datang lagi, dan ia mungkin akan datang, ingatlah perjalanan sederhana ini. Duduklah. Rasakan napasmu. Itu adalah anugerah. Ucapkan kalimat ketenangan dalam hatimu, jadikan ia jangkar. Lalu, lihat sekeliling. Temukan satu hal, sekecil apapun, yang bisa kau syukuri pada detik ini. Lakukan ini bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai percakapan lembut dengan hatimu sendiri. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai. Ketenangan adalah keyakinan bahwa di tengah badai itu, ada tempat yang sunyi dan damai di dalam dirimu. Tempat yang selalu bisa kau kunjungi, kapanpun, dengan zikir dan syukur sebagai pintunya. Like and subscribe jika konten ini bermanfaat. Share ketenangan pada orang yang membutuhkan. Semoga hati kita selalu dilimpahkan ketentraman.